Perkenalkan, saya Perawat Denny dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang Surgical Safety Checklist dan contoh checklistnya. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih Surgical Safety Checklist. Simak baik-baik ya. Surgical Safety Checklist adalah sebuah daftar periksa untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien. Dalam pelaksanaan prosedur safety surgical operasi meliputi 3 fase, yaitu sign in, time out, dan sign out. Fase yang pertama yaitu sign in adalah prosedur yang dilakukan sebelum induksi anestesi atau pembiusan. Langkah-langkah yang harus dikonfirmasi saat pelaksanaan sign in. Yang pertama yaitu konfirmasi identitas pasien, yang kedua konfirmasi sisi pembedahan, yang ketiga persiapan mesin pembedahan dan anestesi, yang keempat pengecekan pulse oximetri dan fungsinya, yang kelima konfirmasi tentang alergi pasien, yang keenam konfirmasi resiko operasi, dan yang terakhir adalah konfirmasi resiko kehilangan darah. Fase yang kedua yaitu time out adalah suatu prosedur keselamatan pada pasien yang dilakukan sebelum insisi kulit. Langkah-langkah yang harus dikonfirmasi saat pelaksanaan time out. Yang pertama yaitu konfirmasi nama dan peran anggota tim. Yang kedua, anggota tim operasi melakukan konfirmasi secara lisan identitas pasien, sisi yang akan dibedah, dan prosedur pembedahan. Yang ketiga, konfirmasi antibiotik profilaksis setelah diberikan 60 menit terakhir. Yang keempat, antisipasi peristiwa kritis. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang berupa foto perlu ditampilkan di kamar operasi. Fase ketiga yaitu sign out adalah suatu prosedur keselamatan pembedahan yang dilakukan oleh petugas kamar operasi sebelum penutupan luka. Langkah-langkah yang harus dikonfirmasi saat pelaksanaan sign out. Yang pertama yaitu review pembedahan, yang kedua penghitungan instrumen, spons dan jumlah jarum, yang ketiga pelabelan spesimen, yang keempat konfirmasi masalah peralatan, yang terakhir adalah ahli bedah, ahli anestesi dan perawat meninjau rencana pemulihan dan pengelolaan pasien. Berikut ini adalah contoh checklist keselamatan bedah ya teman-teman. Contoh checklistnya seperti ini. Ada bagian sign in, time out, dan sign out. Ingat, kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Yang pertama yaitu sign in, dilakukan saat pasien masih berada di ruang serah terima sebelum dilakukannya pembiusan. Proses identifikasi pasien merupakan hal yang sangat penting karena merupakan awal dari keselamatan pembedahan. Untuk identifikasi pasien, kita bisa menanyakan nama dan tanggal lahir sambil melihat gelang pasien seperti ini ya. Selanjutnya yaitu konfirmasi dokter operator dan nama tindakan. Kita tanyakan kepada pasien siapa dokter yang merawat dan nanti operasi apa. Selanjutnya yaitu pemberian tanda lokasi operasi. Ini sepenuhnya dilakukan oleh dokter operator. Bila di ruangan belum dilakukan penandaan, maka kita cinta yang tidak ya. Untuk penandaan nanti bisa dilakukan oleh dokter operator ketika pasien sudah masuk ke kamar operasi. Untuk selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan alat anestesi. Ini menjadi tugas dari teman-teman yang berada di anestesi untuk mengecek mesin anestesi, obat-obatan, pulse oximetri, laboratorium, dan Eveline. Berikutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, riwayat alergi, resiko gangguan pernafasan, resiko perdarahan, dan rencana anestesi. Ini semua bisa kita konfirmasi kepada perawat ruangan saat serah terima pasien di kamar operasi. Jangan lupa isi jam dan tanggal verifikasi serta tanda tangan dan nama terang ya. Yang bertanggung jawab mengisi checklist pada bagian sign in yaitu perawat yang bertugas di ruangan serah terima ataupun dokter anestesi.
Langkah selanjutnya yaitu time out. Saat ini pasien sudah ada di dalam kamar operasi sebelum dokter operator melakukan incisi. Langkah awal dari time out yaitu cek kelengkapan tim operasi. Yang dimaksud tim operasi di sini yaitu seseorang yang bertugas di kamar operasi yang meliputi dokter operator, dokter anestesi, asisten bedah, penata anestesi, instrumen, dan sirkuler. Bila semua tim lengkap, maka kita centang lengkap. Apabila tidak lengkap, kita beri alasannya sekalian ya. Yang selanjutnya yaitu cek kelengkapan alat operasi. Ini menjadi tanggung jawab perawat instrumen. Yang menjadi tugas perawat instrumen di sini yaitu menghitung jumlah alat instrumen, kasa, dan jarum yang akan dipakai untuk operasi. Untuk selanjutnya yaitu baca secara verbal tanggal tindakan, identitas pasien, nama tindakan, prosedur tindakan, lokasi tindakan, dan penggunaan implan. Ini bisa dibacakan oleh perawat sirkuler atau penata anestesi. Selanjutnya yaitu pemasangan tampon dan ketersediaan implan atau protesa. Cek tampon dipasang atau tidak. Bila tampon terpasang, tulis terpasang di mulut, vaginal, atau abdominal. Kemudian cek implan yang dibutuhkan, ada atau tidak. Bila ada, sebutkan jenis dan mereknya ya. Selanjutnya yaitu pemberian premedikasi dan antibiotik profilaksis. Perawat anestesi akan meng-cross-check apakah pasien diberikan obat premedikasi dan antibiotik profilaksis. Bila pasien diberikan obat itu, maka akan ditulis nama obat, dosis, dan tanggal serta jam diberikannya obat. Berikutnya yaitu pemasangan foto radiologi. Ini dibutuhkan ketika dokter operator memintanya. Biasanya pada kasus-kasus fraktur itu sangat dibutuhkan untuk menunjang operasi. Jangan lupa, setelah semua checklist terisi, isi jam verifikasi, tanda tangan, dan nama terang. Yang bertanggung jawab menulis checklist pada saat time out yaitu perawat sirkuler yang dibantu oleh penata anestesi. Langkah selanjutnya yaitu sign out. Momen ini dilakukan sebelum dokter operator menutup luka. Baca secara verbal nama tindakan seperti appendektomi ataupun herniotomi. Yang membaca bisa dilakukan oleh perawat sirkuler ataupun penata anestesi. Selanjutnya yaitu periksa kelengkapan sebelum luka operasi ditutup. Yang diperiksa meliputi instrumen, kasa, jarum. Ini harus disesuaikan dengan jumlah ketika kita akan mulai operasi tadi. Di sini yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan alat yaitu perawat instrumen. Kemudian periksa kelengkapan bahan pemeriksaan. Bila dokter operator menginginkan bahan pemeriksaan seperti cek PA, kultur ataupun histologi, kita bisa langsung mencentangnya di sini ya teman-teman. Dan kita tidak lupa untuk memintakan formulir permintaan pemeriksaan kepada dokter operator. Selanjutnya yaitu obat yang diberikan selama operasi dan pengecekan TTV. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab penata anestesi untuk menuliskan ini. Yang terakhir adalah periksa kembali kondisi luka operasi. Kita lihat ada rembesan atau tidak. Bila terdapat suatu rembesan, maka kita evaluasi bersama dengan tim. Dan jangan lupa kita mengingatkan dokter operator untuk mengisi tanda tangan dan nama terang dan sekaligus mengisi jam verifikasi. Sekian materi tentang surgical safety checklist beserta contoh checklistnya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat. Terima kasih.